Sutradara Anggi Umbara menceritakan bagaimana ia melakukan proses produksi film Ozora yang mengangkat kisah nyata kasus penganiayaan brutal terhadap David Ozora. Anggi mengungkapkan dirinya harus melakukan manipulasi demi kelancaran proses syuting film Ozora agar tidak terkendala izin dan juga gangguan pihak-pihak terkait. Pasalnya ketika menggarap film Vina sebelum 7 hari, Anggi Umbara mengalami banyak kendala perizinan dan gangguan dari pihak tertentu karena menggunakan nama kasus Vina dalam prosesnya. Saat proses produksi yang mengangkat kisah penganiayaan brutal David Ozora, Anggi tidak meminta izin kepada pihak Mario Dandi. Gue mau nambahin yang di dalam, walaupun tadi dalam udah lengkap ya, cuman ada yang belum gue tanya gitu. Ini kan walaupun framing POV-nya dari ayahnya David Ozora gitu, tapi lu juga sempat buka omongan gak sih sama keluarganya lawannya gitu? Tidak sama sekali. Kenapa mas? Karena film itu is all about point of view. Dia ambil sudut pandang siapa. Kalau dokumenter mungkin dia harus equal semua, tapi kalau di sini first personnya adalah ya bapaknya David. Oke. Jadi hanya mengambil point of view dari dia. Jadi cuma itu yang kita butuhkan untuk bisa mengangkat cerita dari si David Ozora. Yang kita kan ceritanya Jonathan dan David. Jadi bukan cerita yang lain-lain. Ini mengangkat cerita mereka, apa yang terjadi pada dia dan keluarganya. Oh, tapi sejauh ini sama proses syuting berlangsung mungkin sampai ayat trailer ini sudah siap maksudnya ketika nanti pihak sana menghubungi Mas Anggi nggak sih? Kan mungkin ini kan ngangkatnya dari pihak keluarga David Ozora gitu, dan ceritanya tentang perjalanan dia. Kalau dari pihak yang lainnya untuk ingin membuat film silakan aja. Oh nggak, maksudnya tapi yang komplain gitu. Mau mengajukan tuntutan hukum, ya saya nggak bisa melarang, itu kan kuasanya dia. Nah, kita juga punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya itu kan hak dan kewajibannya aja. Atau di film kita udah ada disclaimer bahwa tujuan dibuat filmnya apa. Terus kita samarkan nama-nama dan instansi yang kita nggak mendapatkan izin atau kita nggak meminta izin. Jadi hasil sih aman karena kami juga baik untuk awareness, untuk inspirasi. Mas, tapi sama syuting mungkin banyak gangguan nggak sih, kan banyak yang maksudnya banyak sentilan kan tuh Mas Anggi angkat di sini nih. Makanya selama syuting itu judulnya beda. Jadi waktu lagi reading, judulnya kan Big Blue Sky. Jadi sebelumnya itu reading dengan Big Blue Sky, terus syuting dengan judul Big Blue Sky. Pas lagi udah tayang Gundik, baru kita keluarin tuh teaser yang pertama tuh. Di awal film Gundik, baru kita soft launch bahwa kita sudah membuat film ini. Tapi udah selesai. Kita nggak mau kejadian kayak yang film sebelumnya. Iya. Baru 5 hari syuting harus didatengin orang segambrek mesti shutdown ya gitu, kita hindarin. Berarti penuh dengan tipu muslihat juga ya sama produksi ya, biar nggak ada hal yang nggak diinginkan ya Mas. Untuk menyiasati hal-hal yang tidak diinginkan lagi sih. Dan ini kan setelah udah dirilis nih film Ozora, siap juga menghadapi banyak tekanan-tekanan mungkin ya. Nggak tahu sih kan belum Ya. atau siap. Kalau saya sih berharap tidak ada tekanan apapun. Berharap semuanya baik-baik saja. Tapi Mas Anggi, gue kalau boleh tahu gitu, 2024 lo ngangkat soal sebuah kasus yang nggak terungkap gitu kan, akhirnya lo angkat ke film. Ini akhirnya diangkat ke film gitu. Ada sebuah kepuasan apa sih Mas Anggi mengangkat sebuah isu hukum gitu ke dalam sebuah film gitu, maksudnya isu hukum yang viral terus juga akhirnya jadi sorotan banyak pihak, habis itu lo angkat ke dalam film. Gue tuh sebenarnya dari dulu tuh penyuka, dia tuh lagi sekolah tuh suka banget sejarah. Jadi salah satu atensi gue ya terhadap keadilan sosial sesuai dengan sains gue juga Libra gitu. Jadi nggak tahu deh, dorongan dari dalam tuh keluar tuh yang menjadi atensi tuh ke gue secara hati dan pikiran, apa yang terjadi di sosial gue gitu. Nah itu ya salah satunya ini gitu kan, apa yang menjadi tensi dan menjadi keresahan buat gue ya ketidakadilan itu yang kadang bikin gue kesel, mikir dan resah, dan itu gue jadikan sebuah karya, sebuah film.
cuma itu kontribusi yang bisa gue lakukan. Tapi pandangan Mas, Gue bukan politikus, ya. bukan tentara, bukan apa gitu. Ini pandangan Mas Anggi sendiri terhadap ini, bukan soal ini juga ya, tapi maksudnya secara luas soal bully di Indonesia itu seperti apa sih pandangan Mas Anggi sendiri? Udah tahap yang mencemaskan sih, sangat mencemaskan. Jadi udah terlalu tinggi dan udah terlalu banyak pembiaran terjadi dan udah hampir ternormalisasi. Nah itu yang menjadi kegelisahan dan menjadi apa ya? Ya gue nggak mau itu terjadi sih gitu. Apa juga emang gue tuh sih udah masuk gitu juga. Udah dari kecil sampai sekarang gue menormalisasi itu dan kayak ini lah bisa dilakukan. Dia kenapa dimatiin? Itu harus ini harus di stop. Harus stop ya Mas, nggak ada David lagi ke depannya Mas. Jangan sampai ada David yang lain. Dan Ozora menjadi simbol bentuk perlawanan terhadap bullying. Siap. Jangan lupa subscribe ya.